Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Handayani dari Prodi Teknologi Pendidikan PBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh tentang kesimpulan materi pembelajaran sesi 1 sampai 7. Pertama, pendahuluan. Pendidikan jarak jauh dipahami sebagai sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar tanpa harus hadir secara fisik di kelas. Proses belajar dilakukan melalui berbagai teknologi komunikasi sehingga pendidik dan peserta didik tetap dapat terhubung meski berada di lokasi yang berbeda. Inti materi menegaskan bahwa PJJ mengutamakan fleksibilitas, waktu, ruang, serta keterampilan belajar mandiri. Fondasi PJJ terletak pada penyediaan bahan ajar yang tersusun sistematis agar peserta didik dapat mempelajari materi secara bertahap dan mandiri. Konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan upaya terstruktur untuk memanfaatkan metode, media, dan sistem pembelajaran agar belajar berlangsung secara lebih efektif. Perkembangannya bermula dari media visual sederhana, berkembang ke audio visual, kemudian menuju komputer, internet, hingga teknologi digital cerdas seperti AI dan pembelajaran virtual. Teknologi ini membantu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, meski masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan perangkat dan kemampuan digital. Secara keseluruhan, teknologi pendidikan menekankan pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mendukung proses belajar yang efisien dan bermakna. Teori PJJ, konsep dasar dan ciri pokok. Pendidikan jarak jauh adalah sistem pembelajaran yang memisahkan guru dan siswa secara lokasi, tetapi tetap terhubung melalui berbagai media dan teknologi. PJJ lahir dari kebutuhan untuk memperluas akses pendidikan, menyediakan fleksibilitas belajar, serta mengatasi hambatan jarak dan kondisi darurat. Sistem ini memiliki ciri khas seperti belajar mandiri, penggunaan media digital, dan komunikasi dua arah. Pelaksanaan PJJ didukung oleh perkembangan teknologi, perangkat yang mudah diakses, dan kebijakan pendidikan, namun juga menghadapi hambatan berupa akses internet yang tidak merata, keterbatasan perangkat, dan kurangnya literasi digital, serta tantangan menjaga motivasi belajar siswa. Berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Variasi belajar dalam PJJ diidentifikasi dengan penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, belajar sepenuhnya melalui internet, cyber learning, fokus pada teknologi digital dan jaringan, virtual learning, melibatkan kelas virtual real-time, distributed learning, menggunakan media dan sumber belajar beragam, hybrid learning, menggabungkan tatap muka dan online, blended learning, mengintegrasikan teknologi ke dalam pengalaman belajar. Mobile learning, menggunakan perangkat mobile untuk belajar. Metode ini meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efektivitas belajar. Fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Pertama, fungsi pendekatan sistem. Pendekatan sistem membantu merancang pembelajaran secara menyeluruh. 2. Fungsi manajemen pembelajaran PJJ. Mengatur media komunikasi, belajar, tugas dan evaluasi, penyedia tutor dan pengelolaan bahan ajar agar proses PJJ berjalan lancar. Karakteristik bahan pembelajaran PJJ. Mendukung belajar mandiri, mudah dipahami, fleksibel sesuai kecepatan belajar, lengkap dalam satu paket, sesuai kebutuhan, interaktif dan komunikatif, basis multimedia, didukung tutor. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ. Revolusi Industri 4.0 mendorong berkembangnya sistem PJJ, terutama untuk mencapai tujuan kognitif, sementara aspek afektif dan keterampilan tetap memerlukan tatap muka. Teknologi pendidikan berperan merancang pembelajaran berkualitas secara sistematik untuk melayani peserta didik yang beragam. Dalam PJJ, kualitas belajar sangat ditentukan oleh kualitas bahan ajarnya. Program PJJ ditugaskan menjangkau peserta didik di berbagai wilayah dengan memanfaatkan beragam media dan strategi. Namun, PJJ masih sering dianggap sebagai alternatif pendidikan tatap muka, belum diakui sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Meski pada situasi tertentu PJJ dapat menjadi solusi utama.
pembelajaran PJJ. Bahan pembelajaran PJJ dikembangkan melalui desain pembelajaran hingga terbentuk sebuah sistem yang mencakup 3 komponen utama, yaitu bahan ajar, panduan belajar untuk peserta didik, dan pedoman pembelajaran bagi pengajar. Karena pengembangan bahan ajar UT sebelumnya dianggap belum optimal, sejak 2016 UT melakukan penyempurnaan melalui penelitian dan pengembangan sehingga lahirlah bahan pembelajaran generasi baru atau BPGRU. Penilaian belajar menggunakan berbagai instrumen seperti tes objektif, esai, checklist observasi kinerja, dan skala sikap untuk menilai aspek afektif. Manajemen pembelajaran PJJ. Sistem pembelajaran jarak jauh meliputi 1. Subsistem dasar, 2. Subsistem utama, 3. Subsistem jaminan kualitas. Manajemen bahan pembelajaran 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengembangan, 3. Tahap reproduksi, 4. Tahap distribusi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tutor dan juga penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.